Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini atau video kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Yang kita tahu sendiri arti dari dinamis adalah bergerak. Dia bergerak terus menerus, sehingga di sini akan ada yang nanti kita sebut sebagai arus listrik. Kemudian akan muncul juga hambatan, dan perumusan tentang hambatan di sini sendiri adalah itu hukum Ohm. Kita lanjut. Kita mulai dari definisi arus listrik. Untuk mempermudah saya akan bayangkan sebagai yang pertama kita bayangkan adalah arus sungai. Apa itu arus sungai? Air yang mengalir tiap waktu. Nah, sekarang kalau kita ubah sungai, kita ganti dengan kata listrik, sehingga akan muncul yang namanya arus listrik. Air diganti apa di sini? Air diganti dengan apa? Titik-titik yang mengalir tiap waktu. Nah, kira-kira apa? Nah, di sini titik-titik ini kita isi dengan ini nih, muatan. Jadi arus listrik adalah muatan yang mengalir tiap waktu. Nah, muatan yang mengalir di sini adalah yang kita sebut ini elektron. Bagaimana dengan yang lain, proton dan neutron? Nah, ini tidak bisa kita anggap sebagai arus listrik. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa proton dan neutron kalau kita belajar atom itu letaknya dia di inti atom atau di tengah-tengah, sehingga dia akan sulit untuk bergerak lebih bebas. Nah, untuk yang lebih bergerak bebas adalah yang elektron. Jadi dalam suatu rangkaian listrik itu yang bergerak adalah elektronnya. Jadi muatan yang mengalir tiap waktu di situ adalah muatan yang disebut elektron atau muatan negatif, sedangkan proton positif, neutron muatan netral. Nah, dari definisi tadi, arus listrik yang mengalir tiap waktu kita rumuskan seperti ini nih. I sama dengan Q per T. I itu adalah kuat arus dengan satuannya ampere, sedangkan Q itu adalah jumlah muatan dengan satuannya coulomb atau kita singkat dengan C. Kemudian T secara umum adalah selang waktu dengan satuannya detik. Nah, tiap waktu di sini makanya saya tidak berbicara detik, bisa satuannya bebas, bisa jam, bisa menit, ataupun kalau sampai jam, tahun, bulan, silahkan saja, itu juga boleh, yang penting waktu. Kemudian kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah kenal yang namanya nih power bank. Nah, di sini saya akan ambil suatu data spesifikasi power bank. Dimensinya sekian, voltase inputnya sekian, voltase output sekian, arusnya input sekian, arus output sekian, dan kapasitas baterai ini high quality lithium polymer dengan sini 12.000 mAh. Apa itu nih mAh? mAh di sini adalah kepanjangan dari milliampere hour. Di milli cuma prefix saja, awalan jadi misalkan kayak satuan milimeter. Nah, milimeter situ kan mili, satuan awal dari awalan dari meter. Nah, satuan dasarnya ada apa? Meter. Sedangkan di sini miliampere satuan dasarnya adalah ampere. Jadi sini satuan dasarnya ampere hour atau ampere jam. Apa ini ampere jam? Kita lihat satuan kuat arus listrik. Tadi I sama dengan Q per T, di mana I adalah ampere satuannya, sedangkan Q satuannya coulomb, kemudian selang waktu satuannya sekon atau detik. Nah, dari sini kita analisa. Tadi untuk waktu secara satuan dia bisa detik, bisa jam, bisa menit. Nah, sekon di sini saya ubah menjadi jam, atau ini kita kalikan dulu di sini.
sehingga coulomb akan sama aja dengan ampere second ya. Nah, ampere second tadi satuan sekon, itu bisa satuan waktu bisa macam-macam. Sekon saya ubah menjadi H atau hour di sini atau jam, sehingga ini akan memunculkan yang namanya ampere jam atau ampere hour. Nah, apa ini ampere hour? Itu sama dengan C, satuan coulomb, dimana coulomb tadi adalah satuan dari muatan, sehingga kapasitas baterai atau kapasitas power bank di situ yang tertera itu merupakan kapasitas muatan. Kemudian saya akan bertanya, berapa waktu yang dibutuhkan power bank untuk dicas hingga penuh? Oke, waktu yang dibutuhkan power bank untuk dicas hingga penuh. Ingat tadi data input, berarti kalau kita ngecas berarti kita memasukkan ini voltase dan arus masuk sebesar ini 2 ampere. Nah, sehingga diketahui Q-nya 12.000 mAh atau miliampere hour, kita ubah menjadi satuan tadi sama dengan 12 ampere hour. Sedangkan untuk inputnya, saya ambil inputnya bagian arus, itu adalah 2 ampere, itu adalah I-nya. Yang ditanyakan adalah T. Nah, berarti kita jawab I itu sama dengan Q per T. I-nya 2, Q-nya 12 ampere hour, kemudian yang ditanyakan adalah T. T itu berarti T sama dengan, ini tinggal kita balik, sehingga 12 per 2 sama dengan 6 jam. Nah, ternyata untuk mengisi power bank sebesar 12.000 mAh itu butuh waktu 6 jam. Mungkin bisa ditinggal tidur ini sampai penuh, itu kalau kita menggunakan ya ini tadi input 2 ampere. Lah kalau sekarang inputnya kita ubah menjadi 1 ampere dengan ya kan kadang power bank nggak diberi apa itu namanya kepala charger. Nah, bisa kita gunakan macam-macam. Misalkan hanya lebih tinggi berarti akan semakin cepat, kalau semakin kecil ya berarti pengisiannya akan semakin lebih lama. Oke, contoh yang kedua, ada muatan arus listrik sebesar segini, ini muatan berarti Q, kemudian mengalir dalam waktu 30 detik. Itulah kuat arus listriknya T 30 detik. Kemudian yang ditanyakan adalah I sama dengan Q per T. Q nya udah ada 180 coulomb, T nya 30 detik. Oke, sehingga arus akan muncul 6 ampere. Nah, kemudian kita akan beranjak ke pengertian hambatan listrik. Ini saya ambil dari suatu blog, apa saya lupa. Di hambatan listrik adalah kemampuan suatu bahan atau benda untuk menghambat atau mencegah aliran listrik. Ini dari istilahnya sendiri ya. Kemudian apa itu hambatan listrik menurut ilmu fisika? Ini. Jadi kita peroleh hambatan itu sendiri adalah perbandingan antara tegangan dengan kuat arus listrik yang melalui komponen elektronik. Apapun itu komponen elektronik mesti akan ada yang namanya hambatan. Nah, sehingga kalau kita rumuskan dari ini, pengertian ini, yang kedua, hambatan R itu akan sama dengan tegangan itu V, perbandingan ya, karena perbandingan berarti per I. Nah, ini rumus dasar dari hukum Ohm. Nah, ini hambatan listrik yang menemukan adalah Ohm, sehingga untuk hambatan sendiri itu diberi satuan Ohm atau dengan simbol seperti ini dibaca omega. Kita bacanya kalau satuan hambatan sendiri Ohm ya. Atau untuk penulisan lebih umumnya yang sering kita hafal adalah V sama dengan I kali R atau VIR gitu kalian mengingatnya. V tadi udah ada, I juga sudah ada. Oke. Nah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik. Nah, antara lain ini
ada jenis bahannya ya, berarti mungkin kalau jenis bahan ibaratkan ada antara tembaga, aluminium, seng. Nah, kalian bisa lihat sendiri mana yang lebih baik untuk ya penghantar listrik. Jadi kalau kita ngomong penghantar listrik berarti hambatannya adalah yang kecil, hambatannya kecil. Oke, itu masalah jenis bahan. Berarti jenis bahan itu terkait nanti yang namanya row, ya mirip masa jenis. Di sini namanya hambatan jenis. Kemudian ada panjang penghantar, ya semakin panjang berarti ya udah tahu sendiri ya, hambatannya akan semakin besar. Ya ibaratkan kalau kita melakukan perjalanan atau usaha gitu ya, kita melakukan usaha, berarti kalau semakin panjang apa namanya perjalanan, misalkan pengen bisnis kemana dari Jakarta misalkan menuju ke Surabaya, hitungan bisnis gitu sama. Kalau kita bandingkan dengan Jakarta misalkan sampai Bandung, manakah yang lebih besar hambatannya, Jakarta Surabaya atau Jakarta Bandung? Ya otomatis yang Jakarta Surabaya itu akan hambatannya lebih banyak ya, dari jalannya sendiri juga lebih panjang. Nah, jalannya lebih panjang berarti hambatannya juga semakin besar. Kemudian luas penampang. Ini ibaratkan kalau tadi kita ngomongin jalan, kita bicara jalan tol. Nah, kalau jalan tolnya semakin lebar seperti apa itu? Hambatannya seperti apa? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Nah, kalau hambatannya semakin jalan tolnya semakin luas, berarti hambatannya semakin kecil atau besar? Ya, kita cek sendiri nanti. Kemudian nah, kalau kita rumuskan seperti ini nih, R sama dengan rho L per A. Nah, R sini tadi hambatannya, satuannya ohm atau omega seperti ini simbolnya. L adalah panjang kawat, kemudian rho adalah hambatan jenis atau ohm meter satuannya, kemudian A luas penampang. Nah, sini akan ada simulasi. Oke, saya klik saja simulasinya. Nah, ini tadi perumusan ada R, ada rho, ada L, ada A. Tadi kalau kita bicara hambatan jenis, itu bergantung pada jenis bahannya. Ibaratnya tadi tembaga, seng, ya macam-macam itu tadi. Kalau semakin besar hambatan jenisnya berarti ini hambatannya akan semakin besar. Nah, kalau ini panjang, nah kalau panjangnya semakin panjang otomatis di situ hambatannya semakin besar pula. Nah, kalau ini kebalikannya nih, kalau A-nya atau luas penampangnya jalan tol tadi semakin besar, hambatannya semakin apa? Semakin kecil. Kan otomatis kalau jalan tol semakin besar ya kita bisa salip-salipan di situ. Nah, sebaliknya kalau jalan tolnya kecil, nah mobil yang lewat di situ mesti akan lebih banyak. Nah, ini simulasi ini dapat diperoleh secara online melalui ini, kalian cari sendiri PHET. Ini simulasi online ada dan dia bisa di-download. Silahkan cari sendiri, sumbernya mungkin akan saya taruh di deskripsi untuk link downloadnya atau unduh. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, contohnya ada setas kawat panjang 100 meter. Oke, ada L, diameternya 2 mm dan hambatan jenis 6,28 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Maka
kawat memiliki hambatan listrik sebesar R-nya, berarti yang ditanyakan. Oke, hambatan listrik yang ditanyakan adalah R besar. Oke, yang diketahui ada L, ada R, ada ρ, ya ini A belum diketahui, luas penampang. Luas penampang belum diketahui, sehingga kita perlu hitung A-nya dulu. Nah, A di sini karena ibaratkan kabel itu bentuknya kita potong, tambang lintahnya bentuknya lingkaran, sehingga di sini untuk luas penampangnya adalah luas lingkaran, dimana luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, kita hitung sendiri, pi nya segini 3,14 ya, pi r kuadrat. Tuh, R nya di situ tadi yang diketahui adalah diameter, sehingga R nya di situ adalah 1 mm, sehingga kalau kita ubah ke satuan meter, ini di 1 kali 10⁻³ kita kuadratkan, ya udah 3,14 ini dikuadratkan jadi 10⁻⁻⁶. Ya, kita hitung ρ L per A, ρ nya 6,28 kali 10⁻⁸ kali L nya 100 sudah meter satuannya, kemudian A 3,14 kali 10⁻⁶. Ini kita coret 6,28 sama 3 kali 10,14, sisa 2, ini 10,8 sama ini 10⁻⁶, jadinya kita coret dengan ini, sehingga hasilnya adalah 2 ohm. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Like, subscribe. Ya mungkin kalau pengen di-share ya silahkan. Semoga ini membantu kalian dalam memahami materi hambatan dan arus listrik serta hukum ohm. Oke, makasih semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.